Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu untuk setiap kami, sehingga kami dapat merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bapa yang baik, kami akan mendengar firman-Mu, biar firman ini menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 dan ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah membalas kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita mampu mengasihi Tuhan, sebenarnya karena Tuhanlah yang pertama, Tuhan yang lebih dulu mengasihi setiap kita. Bentuk daripada kebaikan Tuhan adalah yang sudah pasti bahwa Dia menyelamatkan kita dari maut. Dia memberikan keselamatan ke dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya mati, tetapi Tuhan gantikan posisinya sehingga kita menjadi hidup dan berkemenangan di dalam Dia. Banyak yang menganggap ini adalah hal yang biasa, tapi seharusnya kalau kita mengerti betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia sangat mengasihi setiap kita. Dia menganggap kita penting di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-13 dikatakan bahwa aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Apa maksudnya mengangkat piala keselamatan? Itu artinya gini, menghargai, menjunjung tinggi keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menyadari betapa luar biasanya, betapa hebatnya Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus menjunjung tinggi, menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dituliskan, Bapak Ibu Saudara, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam perjalanan kehidupan kita, waktu kita menghargai keselamatan, kita menjunjung tinggi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Artinya gini, kita setia, kita taat dalam proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita menjadi manusia baru, manusia yang diubahkan, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ini bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi dikatakan Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Yang artinya gini, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita hari demi hari, mengubahkan hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat membalas kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang ke-14 dituliskan bahwa akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nazar berbicara tentang janji, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau memulihkan keadaanku, jika Engkau menyembuhkan sakitku, aku akan begini, aku akan memberikan yang terbaik, mungkin ada janji yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita membayar atau menepati janji tersebut, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh
menepati janji yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5 bilang gini, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi penting untuk setiap kita bentuk membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Mari kita menepati janji-janji yang kita berikan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, maka aku akan memberikan hidupku untuk melayani. Mari melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga, ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, seharusnya mulut kita berhenti untuk mengomel. Harusnya kita berhenti untuk bersungut-sungut. Malah kita memberikan korban ucapan syukur. Dari mulut kita keluar satu pujian kepada Tuhan, satu ucapan syukur yang berasal dari hati. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kerinduan atau keinginan kita, mari kita menyadari bahwa Tuhan mampu atau sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Yang ada hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Biar ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus belajar untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Biar ini dapat memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.